Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita sekarang masih mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup yang bernama hyena. Mungkin kalian sudah pernah melihat hewan hyena, walaupun hanya di televisi atau di video-video YouTube. Nah, hewan hyena ini asal mulanya yaitu berasal dari daerah Afrika, ya, di daerah Afrika. Nah, di sana hewan hyena ini banyak sekali dijumpai di hutan-hutan Afrika, ya. Mereka juga sedang biasanya hidup di habitat-habitat yang banyak sekali hewan-hewan, seperti contoh rusa atau kerbau hutan atau kijang, ya. Biasanya hewan hyena ini banyak sekali tinggal di daerah yang ada hewan yang pemakan rumputnya. Karena hyena ini adalah salah satu hewan pemakan daging atau karnivora, sama seperti harimau. Nah, perbedaannya hyena dengan harimau yaitu hyena ini cenderung ketika mencari makan dia akan berkelompok. Nah, ketika dia akan melihat mangsanya, dia akan bekerja sama dengan teman-temannya atau berkelompok untuk memangsa hewan atau targetnya, ya, yang akan disantap untuk makanannya, seperti itu. Nah, jadi hyena ini cukup kencang juga ya larinya, dan dia itu biasanya cukup berani merebut makanan ketika contoh hewan lain seperti harimau yang sedang mengincar mangsanya, ya. Terkadang hyena itu dia membuntuti dari belakang dan merebut makanannya, seperti itu. Dan biasanya harimau pun Bapak sering melihat ya di video-video. Bahkan harimau itu jarang sekali memangsa hyena, ya. Mungkin apakah sama-sama karnivora, tapi biasanya itu di mana ada harimau di situ biasanya ada hyena juga, ya. Karena mungkin ya sama-sama makan daging. Nah, di sini hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Nah, pintar, ya, cerdik, ya. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitian, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, di sini, ya,
memang jelas hyena itu dia memang biasanya hidup berkelompok ya, bergerombol ya. Nah, dia bekerja sama satu sama dengan lainnya. Ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan ini ya. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayah. Nah, wilayahnya ya. Di sini Bapak sudah menjelaskan. Ya, masih kurang jelas, boleh eh, dibaca ulang lagi ya. Apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, di dalam teks juga ada penjelasannya. Soal ketiga, tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Nah, ini kesimpulan berarti menyimpulkan bacaan ini ya, bukan dicatat semua, tetapi disimpulkan yang penting. Kira-kira apa ya yang penting ya? Lalu kita simpulkan dengan teks cerita tersebut. Nah, jadi soalnya itu ada 3 saja ya. Pertama ini, kedua, dan ketiga. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tugas kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.